Bagaimana sih latar belakang munculnya financial teknologi itu? Baik, latar belakang munculnya finansial teknologi. Munculnya finansial teknologi dalam sistem keuangan modern bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Menurut Aslanian dan Fisher 2019, ada 3 hal utama yang mendorong lahirnya vintage. Yang pertama, perubahan kondisi setelah krisis keuangan global 2008. Yang kedua, perkembangan pesat teknologi digital. Yang ketiga, perubahan kebutuhan dan harapan konsumen. Ada krisis 2008 dan aturan baru krisis keuangan global 2008 membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada bank. Bahkan lembaga keuangan besar pun bisa gagal. Setelah krisis, aturan perbankan semakin ketat sehingga bank lebih sibuk mengurus kepatuhan dan kurang berinovasi. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan baru, misalnya peer-to-peer atau P2P lending yang mempertemukan langsung pemberi dana dan peminjam melalui platform digital. Perkembangan teknologi digital, kemajuan teknologi seperti internet, smartphone, big data, dan kecerdasan buatan atau AI memungkinkan layanan keuangan lebih cepat, murah, dan mudah diakses. Bahkan bank tradisional sulit beradaptasi karena masih menggunakan sistem lama, sementara startup vintage yang lebih fleksibel dapat langsung memanfaatkan teknologi baru muncul menciptakan produk dan inovatif. Perubahan kebutuhan konsumen masyarakat, khususnya generasi muda, terbiasa dengan layanan digital yang instan dan praktis seperti WhatsApp, Gojek, atau WeChat. Mereka menginginkan layanan keuangan yang mudah, personal, dan ramah pengguna. Karena itu, banyak orang beralih ke vintage, seperti dompet digital, pembayaran QRIS, pinjaman online, investasi lewat aplikasi, hingga bank digital tanpa cabang. Secara singkat lebih vintage-nya itu didorong oleh krisis kepercayaan terhadap bank setelah 2008, kemajuan teknologi digital dan tuntunan konsumen akan layanan keuangan yang lebih praktis. Vintage terdiri sebagai solusi modern yang lebih cepat, inklusif, dan berinovasi pada kenyamanan pengguna. Bagaimana sih definisi financial teknologi menurut para ahli? Baik, definisi vintage menurut Friedman tahun 2006 yaitu vintage merupakan penerapan teknologi dalam sistem keuangan untuk meningkatkan efisiensi dengan fokus utamanya yaitu efisiensi layanan keuangan. Selanjutnya, menurut Chisti dan Barberis tahun 2016, vintage merupakan gerakan global yang membentuk cara baru menabung, meminjam, berinvestasi dan juga bertransaksi dengan fokus utamanya yaitu praktik keuangan baru berbasis startup. Menurut Nicoletti tahun 2017, vintage merupakan integrasi teknologi dan keuangan untuk menciptakan produk, layanan, dan model bisnis baru dengan fokus utamanya yaitu integrasi teknologi dan sistem keuangan. Selanjutnya, menurut Blackstad dan Allen di tahun 2018, vintage merupakan inovasi digital yang mendukung sistem keuangan lebih inklusif dan universal dengan fokus utamanya yaitu inklusi keuangan. Menurut Arslanian dan Fisher di tahun 2019, transformasi model bisnis keuangan melalui teknologi digital dengan fokus utamanya yaitu pada disrupsi dan transformasi model bisnis. Selanjutnya, menurut Chiu dan Depanborg di tahun 2020, vintage merupakan teknologi keuangan yang menuntun tata kelola dan regulasi baru dengan fokus utamanya yaitu regulasi dan stabilitas sistem. Yang terakhir, menurut Friedlin tahun 2021, vintage ini tidak otomatis memperbaiki sistem keuangan yang cacat. Perlu pendekatan kritis dengan fokus utamanya yaitu perspektif kritis dan keterbatasan vintage. Dari beberapa pengertian yang didukung oleh para ahli, maka definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa vintage ini adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi layanan keuangan, baik di tingkat individu maupun korporasi. Bagaimana sejarah dari financial teknologi? Baik, sejarah vintage.
Perjalanan vintage dapat dipetakan dalam 3 era utama. Yang pertama yaitu ada era fondasi. Era fondasi ini dari tahun 1960 hingga 1980 di mana munculnya ATM, kartu kredit dan sistem transfer elektronik. Menurut Friedman tahun 2006, di sini yaitu menekankan bahwa periode ini menjadi fondasi teknologi keuangan modern. Nah, di era kedua yaitu ada era digitalisasi, mulai dari tahun 1980 hingga 2008. Di sini yaitu berkembangnya internet banking, sistem pembayaran online dan juga perdagangan saham berbasis internet. Menurut Arjun Watkar tahun 2018, periode ini menandai transisi menuju layanan digital berbasis web. Sedangkan era yang terakhir yaitu ada era disrupsi, dimulai dari tahun 2008 hingga sekarang. Di sini yaitu adanya krisis finansial global tahun 2008 membuka ruang bagi startup untuk menawarkan solusi alternatif. Menurut Arslanian dan Visser di tahun 2019 mencatat bahwa lahirnya P2P lending, crowdfunding, mobile payments, robo advisory, blockchain hingga cryptocurrency. Nah, di Indonesia lahirlah startup vintage seperti Modalku yaitu P2P lending, Bareksa dari investasi online, OVO dan GoPay yaitu dari e-wallet. Nah, financial technology atau vintage ini merupakan perpaduan antara layanan keuangan dan juga teknologi informasi yang telah berevolusi selama beberapa dekade. Apa saja sih karakteristik dari financial technology? Baik, vintage memiliki sejumlah karakteristik utama menurut Blackstead dan Allen tahun 2018 dan Lin tahun 2019. Karakteristik utama vintage adalah disruptif, inklusif, inovatif, dan kolaboratif, dan regulatory driven. Financial technology atau vintage secara umum merujuk pada inovasi dalam layanan keuangan yang didorong oleh kemajuan teknologi digital. Sebagai fenomena baru dalam industri keuangan, vintage memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari layanan keuangan tradisional. Berikut ini uraian mendalam untuk masing-masing karakteristik tersebut, beserta contoh konkret dari industri global maupun Indonesia. Yang pertama yaitu disruptif. Disruptif karakteristik berarti vintage bersifat mengganggu dan mengubah tatanan industri keuangan yang lama. Startup vintage kerap muncul dengan model bisnis yang inovatif dan disruptif untuk menantang institusi keuangan konvensional. Fenomena disruptif ini dapat dilihat pada banyak contoh di industri global, seperti peer-to-peer lending atau P2P dan crowdfunding. Misalnya, memberikan alternatif pinjaman dan pembiayaan di luar bank dengan mempertemukan langsung pemberi pinjaman dan peminjam melalui platform digital. Kemudian yang kedua yaitu inklusif. Salah satu tujuan utama dan karakteristik paling positif dari vintage adalah bersifat inklusif, yakni mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Vintage membuka akses layanan keuangan bagi populasi yang sebelumnya unbanked atau tidak terjangkau bank dan underbanked atau minim layanan bank. Contoh paling terkenal adalah suksesnya layanan uang mobile M-Pesa di Kenya. Diluncurkannya pada tahun 2007, M-Pesa memungkinkan masyarakat mengirim dan menyimpan uang lewat ponsel sederhana. Hasilnya sangat dramatis. Tingkat inklusi keuangan di Kenya melonjak dari 17% menjadi hampir 100% dalam waktu 10 tahun. Artinya, hampir seluruh penduduk dewasa kini memiliki akses layanan keuangan dasar berkat vintage M-Pesa. Layanan ini sangat bermanfaat terutama bagi perempuan dan kelompok yang secara kultural terpinggirkan dari layanan bank formal. Kemudian yang ketiga yaitu inovatif. Vintage identik dengan karakteristik inovatif, artinya selalu mengedepankan inovasi dalam produk, layanan maupun model bisnis di sektor keuangan. Inovasi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, investasi otomatis, asuransi digital, hingga mata uang kripto dan blockchain. Contoh inovasi global yang dibawa vintage antara lain adalah robo advisory dalam investasi. Perusahaan seperti Betterment dan Willform menciptakan platform yang secara otomatis mengelola portofolio investasi nasabah menggunakan algoritma dengan biaya rendah dan antarmuka aplikasi yang mudah digunakan. Kemudian yang keempat yaitu kolaboratif. Karakter kolaboratif berarti pelaku vintage cenderung bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk bank incumbent, perusahaan teknologi besar, maupun sesama startup untuk saling melengkapi keunggulan. Contohnya yaitu perusahaan raksasa teknologi atau big tech seperti Apple, Google, dan Amazon memilih menggandeng bank ketika masuk ke layanan keuangan.
Apple Pay misalnya bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit dan jaringan pembayaran atau Visa atau Mastercard untuk mengintegrasikan Apple Pay dalam sistem mereka, bahkan berbagi fee transaksi dengan bank. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu regulatory driven. Karakteristik regulatory driven mengandung makna bahwa perkembangan fintech sangat dipengaruhi oleh faktor regulasi dan sebaliknya mendorong regulator untuk beradaptasi. Contoh global yang sering dikutip yaitu keberhasilan M-Pesa di Kenya tidak lepas dari peran Bank Sentral Kenya atau CBK yang memberi green light inovasi ini di tahap awal dengan regulasi yang fleksibel. Apa sih pengantar dari financial teknologi itu? Baik, pengantar ekosistem finansial teknologi. Ekosistem finansial teknologi adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai pelaku, lembaga, dan teknologi yang saling terhubung untuk menciptakan layanan keuangan berbasis digital. Ekosistem ini bukan hanya berbatas pada perusahaan fintech, melainkan melibatkan regulator, investor, lembaga keuangan tradisional, penyedia infrastruktur teknologi, hingga konsumen yang menjadi pengguna utama layanan. Perusahaan fintech berperan sebagai inovator dengan menghadirkan layanan keuangan baru seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi berbasis aplikasi, hingga asuransi digital. Namun, keberlangsungan layanan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulator. Regulator berfungsi menciptakan aturan yang seimbang, menjaga keamanan sistem keuangan dan melindungi konsumen, sekaligus memberi ruang bagi tumbuhnya inovasi. Aturan yang terlalu ketat bisa menghambat perkembangan fintech, sedangkan aturan yang terlalu longgar berisiko menimbulkan masalah kepercayaan dan stabilitas. Selain regulator, lembaga keuangan tradisional seperti bank juga mulai menjadi bagian dari ekosistem fintech. Awalnya fintech dianggap sebagai pesaing, namun kini banyak bank yang justru memilih bekerja sama dengan startup fintech untuk mengembangkan produk digital, memperluas layanan dan menjangkau segmen pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kompetisi sekaligus kolaborasi antara bank dan fintech. Investor, baik perorangan maupun institusi, juga menjadi penggerak penting karena mereka menyediakan pendanaan bagi perusahaan fintech. Tanpa dukungan modal venture, pertumbuhan fintech akan sulit berkembang. Sementara itu, penyedia teknologi seperti perusahaan penyimpanan analisis big data, hingga kecerdasan buatan atau AI menjadi penyedia infrastruktur penting yang memungkinkan fintech beroperasi dengan cepat, aman, dan efisien. Akhirnya, konsumen adalah pusat dari ekosistem ini. Perubahan perilaku konsumen yang menginginkan layanan instan, praktis, mudah diakses, dan personal menjadi pendorong utama lahirnya berbagai inovasi fintech. Dengan kata lain, konsumen bukan hanya penerima layanan, tetapi juga faktor yang membantu arah perkembangan ekosistem. Secara keseluruhan, ekosistem fintech bersifat dinamis karena berisi interaksi antara inovator, regulator, lembaga keuangan, investor, penyedia teknologi, dan konsumen. Hubungan yang terjalin bisa berupa kata kerjasama maupun persaingan, namun pada akhirnya mendorong ciptanya layanan keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Ekosistem ini bukan hanya terbatas pada perusahaan fintech, melainkan melibatkan regulator, investor, lembaga keuangan tradisional, penyedia infrastruktur teknologi, hingga konsumen yang menjadi pengguna utama layanan. Perusahaan fintech berperan sebagai inovator dengan menghadirkan layanan keuangan baru seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi berbasis aplikasi, hingga asuransi digital. Namun, keberlangsungan layanan tersebut tidak bisa diaplikasikan dari dukungan regulator. Regulator berfungsi menciptakan aturan yang seimbang, menjaga keamanan sistem keuangan dan melindungi konsumen, sekaligus memberi ruang bagi tumbuhnya inovasi. Aturan yang terlalu ketat bisa menghambat perkembangan fintech, sedangkan aturan yang terlalu longgar berisiko menimbulkan masalah kepercayaan dan stabilitas.
Selain regulator, lembaga keuangan tradisional seperti bank juga mulai menjadi bagian dari ekosistem vintage. Awalnya vintage dianggap sebagai pesaing, namun kini banyak bank yang justru memilih bekerja sama dengan startup vintage untuk mengembangkan produk digital, memperluas layanan, dan menjangkau segmen pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kompetisi sekaligus kolaborasi antara bank dan vintage. Investor baik perorangan maupun institusi juga menjadi penggerak penting karena mereka menyediakan pendanaan bagi perusahaan vintage. Tanpa dukungan modal venture, pertumbuhan vintage akan sulit berkembang. Sementara itu, penyedia teknologi seperti perusahaan analisis big data hingga kecerdasan buatan atau AI menjadi penyedia infrastruktur penting yang memungkinkan vintage beroperasi dengan cepat, aman, dan efisien. Akhirnya, konsumen adalah pusat dari ekosistem ini. Perubahan perilaku konsumen yang menginginkan layanan instan, praktis, mudah diakses, dan personal menjadi pendorong utama lahirnya berbagai inovasi vintage. Dengan kata lain, konsumen bukan hanya penerima layanan, tetapi juga faktor yang membantu arah perkembangan ekosistem. Secara keseluruhan, ekosistem vintage bersifat dinamis karena berisi interaksi antara inovator, regulator, lembaga keuangan, investor, penyedia teknologi, dan konsumen. Hubungan yang berjalan bisa berupa kerjasama maupun persaingan, namun pada akhirnya mendorong terciptanya layanan keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Komponen utama ekosistem vintage. Ekosistem vintage terdiri dari beberapa elemen kunci yang saling terhubung. Perusahaan rintisan atau startup vintage beragam. Perusahaan yang mengembangkan solusi teknologi inovatif untuk layanan keuangan, termasuk dompet digital, peer-to-peer lending, dan platform investasi. Yang kedua, lembaga keuangan tradisional. Bank dan institusi keuangan yang sudah mapan yang kini berkolaborasi atau mengadopsi teknologi vintage untuk meningkatkan layanan mereka. Yang ketiga ada penyedia teknologi. Perusahaan yang menyediakan infrastruktur teknologi seperti platform cloud, keamanan siber, dan big data yang menjadi fondasi layanan vintage. Investor ada keempat. Individu atau institusi yang mendanai perusahaan vintage untuk mendorong inovasi dan ekspansi pasar. Yang kelima, regulator. Otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia yang menetapkan aturan dan mengawasi industri vintage untuk memastikan stabilitas dan perlindungan konsumen. Yang keenam ada konsumen dan pelaku usaha. Pengguna akhir layanan vintage mulai dari individu untuk transaksi sehari-hari hingga UMKM yang menggunakan teknologi untuk mengakses modal dan mengelola keuangan. Bagaimana sih aktor utama ekosistem financial teknologi itu? Baik, aktor utama ekosistem vintage. Perkembangan vintage tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dalam sebuah ekosistem yang kompleks dan saling terhubung. Di dalamnya terdapat berbagai aktor yang memainkan peran berbeda namun saling melengkapi. Di garis depan berdiri startup vintage sebagai penggerak utama inovasi. Dengan karakter lincah dan fokus pada solusi spesifik, mereka memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile, AI, hingga blockchain untuk menjawab kebutuhan keuangan yang belum tersentuh institusi tradisional. Beberapa bermain langsung ke konsumen melalui dompet digital atau pinjaman online, sementara lainnya menyediakan solusi B2B seperti infrastruktur pembayaran. Di Indonesia, hadirnya OVO, Dana, GoPay, Kredivo, Akulaku, hingga Sendit menjadi bukti bagaimana startup mampu mengisi celah layanan keuangan sekaligus mendorong inklusi, bahkan menjangkau masyarakat unbanked. Selanjutnya, di sisi lain, bank dan institusi keuangan incumbent yang sebelumnya mendominasi industri kini terdorong untuk bertransformasi, meski memiliki kekuatan berupa kepercayaan publik dan regulasi yang solid. Mereka kerap terkendala oleh sistem lama yang kurang adaptif. Namun, alih-alih tersingkir,
Banyak bank memilih beradaptasi dengan meluncurkan layanan digital seperti Genius dan Blue, atau bahkan membentuk inkubator dan divisi digital. Menariknya, muncul pula big tech seperti Google, Apple, Alibaba, dan Tencent yang masuk ke sektor keuangan melalui layanan pembayaran atau kredit. Dengan basis pengguna masif dan data yang kaya, big tech mampu menawarkan layanan finansial yang sangat terintegrasi dengan aktivitas sehari-hari seperti Apple Pay atau WeChat Pay. Hubungan antara bank, fintech, dan juga big tech tidak lagi hitam putih. Mereka bisa menjadi kompetitor sekaligus mitra dalam berbagai kolaborasi strategis. Untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas, hadirlah regulator dan pemerintah sebagai wasit sekaligus enabler. Melalui kebijakan seperti regulatory sandbox, perizinan P2P lending, maupun infrastruktur seperti BI Fast dan KRIS, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia memberi ruang bagi fintech untuk berkembang tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. Mereka juga mendorong efisiensi melalui implementasi EKYC yang terbukti menekan biaya verifikasi nasabah secara drastis. Namun, inovasi tidak akan berjalan tanpa investor dan pendanaan yang menjadi bahan bakar pertumbuhan. Venture capital, corporate venture hingga crowdfunding menjadi jalur utama pendanaan startup fintech. Besarnya potensi pasar Indonesia membuat banyak investor global tertarik mengucurkan dana hingga ratusan juta dolar bagi pemain kredit seperti Kredivo, Akulaku, dan Sendit. Selain modal, para pendana ini juga berperan sebagai mentor dan strategic partner yang membimbing arah pertumbuhan fintech. Di balik layar, ada pula penyedia infrastruktur teknologi seperti cloud service providers, penyedia EKYC, cyber security, hingga jaringan pembayaran yang menjadi tulang punggung ekosistem. Tanpa AWS, Google Cloud, Flight, Veryhubs, atau penyedia Encryption, layanan fintech tidak akan mampu berjalan cepat dan aman. Banyak dari aktor ini tidak terlihat oleh konsumen, namun menjadi enablement penting bagi startup maupun bank. Untuk menjaga harmoni ekosistem, asosiasi industri dan intermediari mengambil peran sebagai penghubung antar pemain. Di Indonesia, AFTECH dan AFPI menjadi wadah advokasi, edukasi, hingga penyusunan kode etik. Sementara akselerator, konsultan, dan penyedia riset membantu mempercepat kolaborasi dan mengurangi friksi antara pelaku dan juga industri. Pada akhirnya, semua inovasi ini bermuara pada konsumen dan UMKM sebagai aktor paling penting dalam ekosistem fintech. Maka bukan hanya pengguna akhir, tetapi juga CO kreator yang membentuk arah layanan melalui preferensi dan kebutuhannya. Dari masyarakat ambangket yang baru pertama kali membuka rekening digital hingga UMKM yang mendapat akses pembiayaan secara instan. Keberhasilan fintech ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mau mengadopsinya. Tingkat adopsi fintech yang telah mencapai lebih dari 60% secara global, bahkan 87% di India dan juga Tiongkok, menunjukkan bahwa fintech telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih kategori finansial teknologi dan juga model bisnis itu? Baik, kategori utama fintech dan model bisnis yang pertama yaitu fintech di bidang pembayaran atau payment. Fintech di bidang pembayaran merujuk pada inovasi teknologi yang mentransformasi cara konsumen dan bisnis melakukan transaksi keuangan. Sektor ini mencakup layanan pembayaran digital yang makin beragam dan canggih, mulai dari dompet elektronik hingga transfer lintas negara berbasis aplikasi. Jenis layanan fintech pembayaran, beberapa jenis utama dalam fintech pembayaran antara lain yang pertama adalah dompet digital atau e-wallet. Layanan berupa akun elektronik pada perangkat mobile yang menyimpan dana pengguna untuk melakukan pembayaran. Dompet digital memungkinkan pengguna menyimpan uang atau saldo elektronik dan melakukan transaksi via ponsel tanpa memegang uang fisik atau kartu. Contohnya termaksud GoPay, OVO, Dana, Doku maupun PayPal, Alipay, dan WeChat Pay. Kemudian yang kedua adalah KRIS atau Scan to Pay. Layanan pembayaran melalui pemindaian kode QR standar di Indonesia. QRIS
atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi nasional kode QR adalah oleh Bank Indonesia yang memungkinkan suatu kode QR untuk semua aplikasi pembayaran. Dengan QRIS, konsumen cukup memindai QR di merchant manapun dengan aplikasi pembayaran apapun sehingga interkoneksi dan interoperabilitas antar penyedia terwujud. Kemudian payment gateway, layanan gerbang pembayaran yang menjembatani transaksi antara merchant atau penjual dengan institusi keuangan, misalnya bank dan penyedia kartu. Payment gateway bertugas mengotorisasi pembayaran kartu atau dompet digital di situs web atau aplikasi merchant, memastikan transaksi berjalan aman dan lancar. Kemudian real time payments atau pembayaran waktu nyata. Layanan transfer dana rekening bank secara instan tersedia 24/7 dan dana segera dapat digunakan penerima atau near real time fund availability. Kemudian cross border remittance atau remitensi lintas negara. Layanan pengiriman uang lintas negara menggunakan teknologi vintage untuk menekan biaya dan waktu transfer. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah model bisnis dan pendapatan vintage di sektor pembayaran, menerapkan beberapa model bisnis dan sumber pendapatan utama untuk memonetisasi layanannya. Yang pertama, merchant discount rate atau MDR. Ini adalah komisi atau potongan yang dikenakan kepada merchant atau pedagang setiap kali terjadi transaksi pembayaran elektronik. Yang kedua yaitu biaya berlangganan atau subscription. Kemudian model ini biasanya diterapkan pada segmen bisnis tertentu, terutama payment gateway atau layanan premium. Perusahaan vintage mungkin menawarkan layanan berbayar bulanan atau tahunan kepada merchant untuk fitur tambahan, dashboard lanjutan, integrasi khusus, atau dukungan prioritas. Kemudian float dan investasi saldo. Float merujuk pada dana menganggur yang dititipkan pengguna di platform pembayaran. Kemudian interchange fee. Interchange adalah biaya yang dibebankan antar lembaga keuangan dalam suatu transaksi kartu. Biasanya dibayar oleh bank penerbit kartu ke bank penerima atau acquirer. Kemudian diestimasi masuk dalam MDR. Kemudian karakteristik dan inovasi teknologi. Layanan pembayaran vintage memiliki sejumlah karakteristik kunci yang membedakannya dari layanan pembayaran tradisional, didorong oleh inovasi teknologi terkini. Yang pertama yaitu berbasis digital dan mobile first. Hampir semua vintage pembayaran dirancang untuk diakses melalui perangkat digital seperti smartphone dan tablet. Dengan antarmuka pengguna yang sederhana, mobile first design membuat layanan ini tersedia kapan saja dan di mana saja. Kemudian interoperabilitas dan integrasi. Berbeda dengan sistem silo perbankan lama, solusi vintage pembayaran sangat mengutamakan integrasi lintas platform. Kemudian yang selanjutnya yaitu kecepatan transaksi tinggi. Teknologi komputasi modern dan jaringan internet berkecepatan tinggi memungkinkan pemrosesan transaksi dalam sekejap secara aman. Kemudian keamanan dan teknologi enskripsi. Karena pembayaran melibatkan uang, vintage sektor ini merangkul inovasi keamanan tingkat tinggi. Hampir semua transaksi dilindungi oleh enskripsi end-to-end. Kemudian skalabilitas dan biaya lebih rendah. Teknologi cloud dan perangkat lunak modern memberi vintage kemampuan melayani jutaan transaksi per hari dengan biaya marginal rendah.